Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semalam kajian kita mengenai salat adalah amalan pertama nanti yang akan dihisab atau dipertanggungjawabkan. Sementara masalah pembunuhan, perkara pertama nanti yang akan disidang di antara sekian perkara-perkara setentangan kita sesama kita. Kesimpulan yang kedua bahwa karena tidak siapapun di antara kita itu yang salatnya sempurna, lengkap, utuh, maka disitulah fungsinya, guna, manfaat, faedah salat-salat sunat. Sebab nanti di hari akhirat ketika salat diperiksa, di mana Allah perintahkan kepada malaikat untuk memeriksa, menelitinya, sementara Allah Maha Tahu. Jika ada kekurangan, maka kepada para malaikat diperintahkan untuk menyempurnakannya, melengkapinya dengan menengok, melihat salat-salat sunatnya. Salat-salat sunat itu banyak sekali. Ada yang berkaitan dengan salat wajib yang disebut dengan rawatib. Ada yang berdiri sendiri, tidak ada kaitan langsungnya dengan salat wajib. Ada pula nanti salat-salat sunat itu yang disebabkan keadaan, situasi, kejadian tertentu. Dan ada pula nanti yang dikaitkan dengan tempat dan waktu. Juga ada pula salat sunat itu, salat sunat mutlak, salat sunat bebas, tanpa terkait dengan waktu, tempat, keadaan, bilangan. Ini disebut dengan mutlak. Bagi siapa yang ingin memperbanyak salat, silahkan. Tapi bagaimanapun juga tetap harus ada ilmunya. Dan salat itu makin banyak kita mengerjakan salat sunat, tentu juga makin banyak penambal, penutup, penguat daripada salat-salat fardu kita yang memang banyak kekurangannya, kelemahannya di sana sini. Kita tidak boleh ujub, tidak boleh berbangga, tidak boleh merasa sudah sudah beres, sudah selesai, sudah mencukupkan terhadap apa yang telah kita amalkan. Itu bisa nanti menjadi orang malas lagi untuk koreksi, untuk menambah, untuk mengkaji atau untuk memperbaiki diri. Kira-kira itu kesimpulan kajian kita semalam. Maka kita lanjutkan pagi hari ini sebuah hadis daripada salah seorang sahabat yang terkenal, namanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Rabi'ah ini menghabiskan umurnya di masjid. Rabi'ah itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau di Minang barangkali Rabi'ah perempuan, namanya Tek Rabi'ah, Cik Rabi'ah, Nek Rabi'ah. Kalau di Minang, di Padang, kalau sudah pakai di belakangnya perempuan. Jadi Rabi'ah di sini bukan perempuan, laki-laki. Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Miskin. Dia tinggal di emperan Masjid Nabi yang disebut dengan Suffah. Jadi beliau termasuk ahli Suffah. Di sudut Masjid Nabi dibuat emperan, lalu dikasih bedengan. Di situlah orang-orang yang susah, orang miskin,
Mereka tinggal menginap, mereka tidak punya keluarga, tidak punya mata pencaharian. Kalaupun ada di siang hari mereka mencari kayu bakar ke gurun-gurun, lalu mereka kumpul, mereka ikat, lalu mereka jual. Itulah. Mereka lebih senang suka tinggal di dekat Nabi. Salah satunya adalah Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Abu Hurairah juga, Abu Hurairah. Rabi'ah ini telah berkhidmat kepada Rasulullah sangat dekat. Sehingga dia memang betul-betul menyediakan waktunya untuk Rasulullah, melayani Rasulullah. Untuk mengambil air wudhu. Jadi spesial untuk mengambil air wudhu Rasulullah itu Rabi'ah. Juga hajat kebutuhan apapun yang Rasulullah inginkan, Rabi'ah tampil ke depan. Begitu cinta dan sayangnya kepada Rasulullah. Dekat sekali. Bahkan dia tidak mau kawin. Kalau saya kawin, Rasulullah katanya, saya berpisah denganmu. Siapa lagi nanti yang akan membantumu melayani Rasulullah? Di samping saya miskin, tidak ada orang yang mau dengan saya. Berkali-kali Rasulullah bujuk untuk kawin. Berkali-kali dia menolak. Alasannya sama. Dia tidak ingin pisah dengan Rasulullah. Juga dia sebatang kara. Apa yang akan dikasihnya orang makan dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah perintah juga. Dia taat. Pergilah ke rumah si Anu ke sana. Katakan Rasulullah menyuruh ke situ untuk mengawini anak keluarga itu. Dia pergi saja tanpa modal apa-apa. Tiba di situ saya disuruh Rasulullah ke sini. Selamat datang wahai utusan Rasulullah. Saya dipinta sini untuk mengawini bapak. Ya oke, kata orang itu. Kawin langsung. Rasulullah modal. Kalau Rasulullah nyuruh kami taat saja. Rasulullah modali dia dengan sedikit emas, dengan kebun dan ternak. Itulah Rabi'ah. Nah, Rabi'ah ini kena saking dekat dengan Rasulullah, tidak berpisah dengan Rasulullah. Karena air wudhu Rasulullah dia yang membawa. Hajat-hajat Rasulullah dia yang bantu. Satu kali Rasulullah SAW berkata kepadanya, itu tak kala katanya fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajati. Tak kala aku membawa wadu, air untuk berwudu, dan membantu beliau dalam hal-hal yang ingin beliau laksanakan. Nah, kata Rasulullah kepadaku, sal, wahai Rabi'ah, sal, mintalah. Apa yang kau hendak minta kepadaku, mintalah. Kata Rabi'ah, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin agar selalu murafaqah, mendampingi, menemanimu di surga. Jika di dunia ini saya mendampingimu, nanti di surga juga bisa mendampingimu. Dia bukan ingin minta surga. Dia ingin berdampingan dengan Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rabi'ah ini tidak langsung menjawab, ya Rasulullah, kalau begitu Rasulullah, saya pikirkan dulu apa yang akan saya minta. Rasulullah katakan, sal, mintalah apa yang hendak kau minta. Aku akan penuhi. Disebutkan dalam riwayat itu, Rasulullah, berilah saya waktu berpikir apa yang hendak akan saya minta. Lalu dia merenung-renung. Apa yang hendak diminta Rasulullah? Mau kaya, mau istri, mau kebun, mau ladang, dan segala macam seperti orang-orang. Itu semuanya akan punah. Habis. Hidup ini apalah, katanya. Merenung-renung dia, merenung-renung. Sementara setelah mati nanti apa yang saya minta di dunia ini kan habis. Sampailah dia pada sebuah kesimpulan bahwa dia akan meminta kepada Rasulullah untuk selalu bisa mendampingi Rasulullah hidup dan mati, setelah mati. Kemudian diajukannya Rasulullah,
Saya sudah berpikir. Sudah menindung Rasulullah. Saya cuma minta murafaqah. Bisa terus mendampingimu, menyertaimu, menemanimu di surga sana. Kata Rasulullah, qal, au ghaira zalik. Adakah yang lain? Itu saja. Bisa jadi dia ingin yang lain, tapi tidak. Katanya menjawab, huwa zakah. Itu saja Rasulullah. Saya tidak butuh yang lain. Yang lain saya tidak berhajat, saya tidak memerlukannya. Seperti ini saja saya sudah cukup. Sudah itu. Saya tidak butuh rumah. Rumah saya ada di masjid, dia di emperan. Saya tidak butuh istri, karena saya tidak punya uang. Untuk apa saya kawin? Saya tidak butuh dunia. Sudah, ini sajalah. Tidak ada yang lain. Oh, itu kira-kira. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, tentu lain pula mintanya. Dan yang minta satu, murafaqah. Bisa menemani, beserta bersama Rasulullah selalu. Akhirnya kata Rasulullah, kalau begitu permintaanmu, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku, a'inni, bantulah aku olehmu agar bisa menolong dirimu dengan memperbanyak sujud. Kalau ingin engkau minta supaya bisa berdampingi menemaniku nanti di surga, engkau harus tolong dirimu sendiri. Dengan cara bagaimana? Perbanyaklah sujud. Dengan memperbanyak sujud itu, saya bisa menolong membantumu pula nanti agar engkau bisa berdampingan menemaniku selalu di surga sana. Ini hadis cukup terkenal ini. Dalam beberapa riwayat. Nah, kemudian mari kita pahami hadis ini. Setelah kita himpun-himpun, kita tulis-tulis, ada suatu hal yang perlu kita pahami dulu. Pertama, yang dimaksud dengan kasratus sujud, memperbanyak sujud itu bukan sujud yang dituju. Karena maksud sujud sini adalah al-muradu bi sajdah, al-muradu bi sujud adalah sujud dalam salat. Sujud itu hanya dalam salat. Karena sujud di luar salat tidak ada, kecuali hanya sujud syukur. Dan kita tidak boleh sujud kepada apa dan siapapun juga. Di luar salat juga kita tidak boleh sujud, kecuali hanya untuk syukur. Tetapi yang dituju sujud sini bukan sujud syukur, salat. Dalam kaedahnya adalah disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud semua. Biasanya yang disebutkan sebagian itu adalah mewakili, dan itu yang terpenting. Kalau bahasa orang kita sudah ada itu. Boleh tanya Ustaz, boleh tanya Pak, boleh tanya udah apa? Nampak si anu enggak? Si anu. Semenjak tadi enggak nampak di puncak hidungnya. Puncak hidungnya. Yang ditujukan bukan puncak hidungnya, tapi yang dimaksud adalah orangnya. Disebut sebagiannya, tapi yang maksud semua. Disebut salat itu yang sujud, dan sujud itu kan bagian salat, bahkan bagian salat yang terpenting. Bagian salat yang paling utama adalah sujud. Sehingga kita disuruh memperlama sujud. Nah, memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak salat. Tidak. Fa'inni ala nafsika, maka bantulah aku. Tolong pula lah aku, kata Rasulullah, agar bisa menolong dirimu sendiri dengan cara memperbanyak sujud. Bikathratis sujud. Itu memperbanyak salat. Yang kedua ada namanya kaedah. Kaedahnya begini.
Man zada zadallahu fi hasanati. Siapa yang menambah kedekatannya kepada Allah, menambah ketaatannya kepada Allah, dan menambah amal salehnya karena Allah, maka zadallahu fi hasanati. Allah pun nanti akan menambah balasan kebaikannya. Walilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Dalam ayat disebutkan untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada pula nanti kebaikan. Yang berlebihlah dari kebaikan yang dibuatnya, itu ziyadah. Ada ziyadahnya. Itu kaedahnya. Sebaliknya, waman naqasa, siapa yang mengurang-urangi dan berkurang pendekatan dirinya kepada Allah, amal salehnya, ketaatannya kepada Allah, tentu juga nala minal ajri, dia juga nanti akan memperoleh balasan biqadri ma'amila, sebanding sesuai dengan berapa kadar amal salehnya. Faman yastaktir, siapa yang memperbanyak, faman yastaktir, siapa yang memperbanyak beramal saleh, berbuat ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, berdoa dan seterusnya kepada Allah Azza wa Jalla, yu'tihi, Allah akan memberikan kepadanya aktar fa'aktar, lebih banyak daripada apa yang perbuatnya. Wala najziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, kami akan balasi mereka jauh lebih banyak daripada apa yang mereka lakukan. Dalam hadis disebutkan begini, idzan nuksir ya Rasulullah, andaikan kami memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, memperbanyak kebajikan, bagaimana Rasulullah? Allah aktsar. Kalau begitu Allah jauh lebih banyak pemberiannya, karunia-Nya, anugerahnya, pahalanya, ganjaralah. Oleh sebab itu perbanyaklah berbuat amal saleh. Di antaranya sujud. Itu kaidah. Disinilah dianya adanya nama salat mutlak, salat sunat mutlak. Apa salat sunat mutlak? Salat sunat yang dilakukan di luar waktu, tempat, keadaan, peristiwa, bilangan, sebab tertentu. Karena dia mutlak, bebas. Namanya salat bebas. Maka siapa yang ingin memperbanyak sujud, yaitu salat, silahkan. Ada namanya salat sunat mutlak. Tanpa batas ini. Ini diserahkan kepada si pelakunya, atau orang yang ingin salat, yang ingin beribadah, silahkan lama-lama. Asalkan dia tidak meninggalkan kewajiban dia selaku orang yang punya kewajiban dan tanggung jawab. Ini catatannya. Kerja tunggang-tunggik saja, nanti di surau anak nak makan. Suami tidak terlayani. Pekerjaan centang berenang. Atau tugas kita di tempat lain, kita bolos. Absen tidak ditatangani atau dikicu, itu tidak. Silakan mengerjakan salat sunat mutlak berapapun. Tidak ada aturannya, tidak ada batasannya. Karena ada hadis perbanyak sujud. Tentu harus ilmunya juga ada. Harus kita pahami juga bagaimana maksud memperbanyak sujud atau salat sunat mutlak itu. Nanti akan kita coba jelaskan. Kemudian perlu juga kita garis bawah di sini, memohon agar supaya bisa berdampingan, bisa berteman, bisa berkawan, bisa selalu bersama Rasulullah di surga sana. Dikaitkan dengan memperbanyak sujud. Dengan begitu,
siapa yang banyak melakukan sujud salat, maka kedekatannya dengan Rasulullah itu makin dekat pula. Karena salah satu penyebab orang bisa berdampingan, berdekatan dengan Rasulullah nanti di surga sana adalah dia banyak melakukan salat. Salat 5 waktu tidak bisa diperbanyak. Salat sunat rawatib tidak bisa diperbanyak. Salat-salat sunat lain tidak bisa diperbanyak. Kalau ingin memperbanyak salat, di samping salat sunat rawatib, salat-salat sunatnya ada, perbanyak salat sunat mutlak. Peringkatnya sudah ada. Apa peringkatnya? Peringkatnya itu wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan siapa pula yang mentaati Rasul, maka mereka nanti ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Kebersamaan, ma'iyah, kebersamaan nanti bersama orang-orang yang telah Allah anugerah nikmat khusus, nikmat spesial di alam sana, baik di seberang kematian ataupun nanti di akhirat sana. Peringkat yang paling pertama itu peringkat para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan salihin. Terus gitu. Maka kebersamaan dengan Rasulullah itu digantungkan kepada sejauh mana kita melaksanakan sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau. Kan ma'a kebersamaan itu. Termasuk murafaqah, berteman, berkawan, mendampingi beliau selalu nanti, sebagaimana di dunia. Ya, tergantung sejauh mana kita mengikutinya. Begini ya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Ini salah seorang sahabat Nabi yang terkenal juga membantu Rasulullah. Selama 10 tahun dia berkhidmat membantu Rasulullah. Anas bin Malik semenjak bujang tanggung. Anna rajulan, katanya bahwa ada seseorang sa'alan Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah, tentang kiamat. Tanyanya mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat itu. Rasulullah tidak menjawab, karena jawab pun tidak ada faedahnya. Jadi beliau mengalihkan. Namanya uslub hikmah nih. Beliau mengalihkan kepada yang lebih berguna. Jawaban beliau, qal wa madza a'dadta laha. Engkau tanya-tanya tentang kiamat, apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat itu? Wah, kalau sekarang kan orang heboh menentukan kiamat. Kalau Rasulullah yang tanya, jawaban beliau itu, sudah berbekal, sudah siap, sudah berkemas, seruannya amal saleh, yang akan dibawa tanya-tanya tentang kiamat. Kalau Ustadz Dian ini sudah menentukan hari malahan. Bahkan bulan Ramadan ini ya kabarnya, Ustadz Dian. Kata Rasulullah jawab, wa madza a'dadta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kedatangan kiamat ini? Kiamat itu pasti, tidak usah tanya-tanya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Pasti dia. Katanya, qal la syai'. Tidak ada Rasulullah. Saya belum bersiap, belum berbekal. Illa, melainkan anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Melainkan bekalku cuma satu. Aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Bekal saya itu. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jawaban Rasulullah, faqal
anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'a man ahbabta. Itu jawaban Rasulullah. Anas bin Malik yang menyampaikan hadis ini mendengar itu katanya, fama farihna bi syai' farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan kami, paling menyenangkan kami daripada kegembiraan yang telah Rasulullah sampaikan kepada kami, yaitu anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Nanti akan dikumpulkan, dipersuakan, dipertemukan dan berdampingan dengan orang yang engkau cintai. Tak ada yang menyenangkan kami selain ini, kata Anas. Dia berkata Anas, ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin. Saya juga mencintai Abu Bakar Siddiq. Wa Umar. Aku juga mencintai Umar, kata Anas bin Malik. Wa arju, aku hanya berharap, an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Aku hanya berharap agar supaya aku bersama mereka lantaran cintaku kepada mereka. Karena seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya. Wa illam a'mal bimithli a'mali, meskipun aku beramal tidak seperti amalan mereka. Kalau bahasa kitanya, walaupun saya tidak setaat mereka, tidak sesaleh mereka, tidak sesunnah mereka, tapi saya mencintai mereka. Dan itu menggembirakan kita semua, karena nanti siapapun akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis 3688. Ini hadis yang kita baca tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari hadis 3688 dan hadis riwayat Imam Muslim 2639. Silakan tengok apa yang kita ambil di sini. Kecintaan kepada seseorang tentu orang yang mencintai itu ingin menyenangkan, menggembirakan orang yang dicintainya. Dia akan meniru, dia akan mengikuti, dia akan melakukan, dia akan mengerjakan apa yang menyebabkan orang yang cintanya cinta pada sama dia. Cinta kepada Nabi, pasti kita ikuti Nabi. Kalau kita ingin tidak berpisah dengan Nabi, kita harus amalkan sunnah Nabi. Cinta kepada Allah, nampakkan cinta kepada Allah dengan mengamalkan syariatnya. Kata Rabi'ah, saya ingin denganmu Rasulullah nanti menemanimu. Kalau begitu, perbanyak sujud. Kaitannya jelas. Kalau ingin kita bersama orang dicintai, maka ikuti apa yang diinginkannya, apa yang dia mauinya, apa yang disukainya, apa yang disenangi. Itu tanda cinta. Dari hadis ini saya membaca semalam, ya sering bertakbir lah, subhanallah, Allahu akbar. Kenapa? Ya, apa ya? Andaikan kita tidak bisa setaat, sesaleh, sebaik, setakwa guru kita, ulama kita, atau siapapun di antara kita yang begitu taat, cintailah mereka. Sayangi mereka dengan setulus hati, dengan ikhlas. Bukan karena ada sesuatu di balik itu semua. Cinta itu kadang-kadang ada pula di baliknya. Enggak. Cinta murni. Cinta faqat namanya. Bahasa Arab cinta faqat. Love ansih. Cinta saja. Tidak ada embel-embelnya. Coba bayangkan. Bagaimana kalau orang membenci gurunya? Menyakiti ulama. Dendam. Bahkan memutuskan hubungan dengan guru, dengan ulama, dengan ustadz.
mencintai mereka saja, dapat nanti menyebabkan kita dipertemukan dengan mereka, disekelompokkan dengan mereka. Guru jangan dibenci, ulama jangan dibenci, ustadz jangan dibenci. Orang yang banyak amal salehnya jangan dibenci. Kata Anas, saya berharap wa arju an akuna ma'ahum bihubbi ihum. Saya berharap berjumpa, bersua, bertemu bersama-sama lagi dengan mereka, dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar nanti sebagaimana dunia, kata Anas bin Malik. Meskipun amalku tidak seperti mereka. Ini Anas nih, seorang sahabat yang terkenal. Semenjak bujang tanggung, dia sudah diserahkan oleh orang tuanya untuk berkhidmat kepada Nabi. Baru saja Nabi sampai di Madinah hijrah. Langsung seorang ibu bawa anak bujang. Ni Rasulullah, ni anak saya. Saya serahkan kepadamu untuk membantumu berkhidmat. Ni anak saya. Anak bujang tanggung, Anas. Semenjak itu sampai Rasulullah mati, Anas bersama Rasulullah. Dia ini mengatakan saya cinta kepada Nabi. Itulah bekal saya. Walaupun amalan saya tidak seperti Nabi, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Tapi kecintaanku kepada mereka, aku harap aku bersama dengan mereka nanti. Nah, ini hadisnya. Nah, dengan begitu, tadi sudah kita jelaskan bahwa itu juga nanti sama dengan hadis-hadis lain, bahwa kalau ingin dekat bersama berkumpul dengan Nabi, maka perbuatlah, lakukanlah apa saja faktor-faktor penyebab yang bisa nanti menyebabkan kita bersama dengan Nabi. Bukannya salat, bukannya sujud. Seperti memelihara anak yatim. Karena beliau juga sudah mengisyaratkan, saya nanti dengan kafilul yatim hakada, seperti ini nanti di surga. Saya dengan orang yang memelihara, bukan memberi makan, bukan iuran untuk anak yatim, memelihara anak yatim seperti ini nanti di surga. Tidak ada pisah antara dua jari kan. Itu juga faktor penyebab orang bisa bersama Nabi. Atau dalam hadis beliau, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku nanti, posisi kedudukannya nanti dari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Maka ini juga dapat mengantarkan orang kebersamaannya dengan Nabi nanti di akhirat. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Ada nanti jenjang yang di bawah. Kalau kita sebutkan ayat tadi, ada jenjang orang saleh. Jadi bertemu dengan orang saleh saja sudah luar biasa nih. Nabi Ibrahim pun malahan beliau meminta al-hiqni bis salihin. Perjumpakan, hendaklah aku bersama dengan orang saleh. Jangan dipandang enteng saleh ini, Nabi Ibrahim saya minta orang saleh. Atau nanti bersama orang-orang yang syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Atau nanti orang siddiqin. Tergantung peringkat kita. Atau nanti bersama Nabi. Silakan. Nanti setelah kita mati, meninggalkan dunia, kita akan dibawa nanti kepada kelompok mana. Kalau orang suka bergaul dengan kelompok orang-orang saleh, nanti besar harapan nanti akan diperjumpakan, dipersuakan orang saleh di alam barzah setelah mati. Karena teman saling mempengaruhi, saling mengikuti. Ini tidak ada kesyukuran kita selain daripada Allah telah anugerahkan kepada kita teman-teman, kawan-kawan, orang-orang yang saleh-saleh, yang baik-baik. Syukuri itu. Kalau kita dilahirkan, ditempatkan di tempat orang yang tidak saleh, orang yang tidak baik, orang yang tidak mengajak kita kepada kebajikan, rugi kita.
Ini orang saleh dibenci, bayangkan. Dimusuhi, dijauhi, dituding malahan. Berarti dia tidak ingin sekelompok orang saleh. Kesyukuran kita kepada Allah, kita telah Allah pilih untuk ditempatkan, dipertemukan, atau dipersuakan dengan orang saleh. Orang baik-baik, orang yang taat, orang yang alim, dengan guru-guru, dengan ustadz, dengan buya. Kita berada di lingkungan, di mana lingkungan itu mempengaruhi kita untuk berbuat baik. Itu sudah luar biasa. Setelah mati nanti ruhnya akan dibawa, dikumpulkan di sana. Karena ruh itu saling mengunjungi, saling bertemu juga nanti di alam barzah, sama dengan dunia. Di dunia kan kita saling bertemu nih, saling mengunjungi. Alangkah malang nasib orang yang menjauhi orang yang baik. Tapi kalau mencari orang yang baik saja semua, tidak ada. Kalau kerjamu hanya mencari orang yang baik, tidak ada orang yang tercela, tidak ada yang salah, tidak akan terketemu. Jika engkau akan berkawan, akan berteman, akan berguru, akan belajar hanya kepada orang yang tidak punya cacat celah, tidak ada. Tidak akan pernah belajar. Cuma tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada gading yang tidak retak. Bahkan tanda dia gading retak. Mencari guru yang sempurna. Mencari ustadz yang tidak ada cacat celahnya. Mencari ulama yang betul-betul peringkatnya sama dengan Nabi, tidak ada. Kalau itu Anda tidak akan pernah berteman dengan mereka. Orang kalau sudah banyak, baiknya temani dia, gauli dia. Kenapa dicari salahnya? Sedangkan tidak dicari salahnya, dia sudah salah, apalagi dicari-cari salahnya. Tidak dicari pun salah orang, dia sudah bersalah, apalagi dicari-cari. Ada kerja kita mencari-cari salah orang. Saya mencari, kalau biasa Minang namanya mencari lantai terjungkit kepanjang. Mencari lantai terjungkit. Mencari di mana kurang orang salah. Lalu bertonggok di situ. Lupa kita dengan kebajikannya. Lupa kita dengan apa yang telah kita peroleh darinya. Nah, digembar-gemborkan salahnya. Yang salahnya itu bila dibanding dengan baiknya tidak seberapa. Memang benarlah kata Imam Syafi'i itu. Begitulah manusia. Engkau berbuat baik 100. Kemudian engkau melakukan kesalahan 1 kali. Hilang yang 99 itu. Gara-gara yang 1 kali. Kembali kita sampaikan di sini. Inilah dia. Kesimpulannya, memperbanyak salat. Artinya memperbanyak sujud. Dapat mengantarkan kita nanti untuk bersua, bertemu, berjumpa, bahkan ditempatkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantungnya. Walaupun ini hadis ditujukan pertama kali kepada sahabat Nabi tadi, yaitu Rabi'ah bin Malik, tapi ini berlaku umumnya. Ada satu lagi sebelum kita tutup. Hadis daripada Ma'dan bin Abi Talhah. Dia berkata begini. Bunyinya, laqitu Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan si Thauban. Thauban itu pelayan Rasulullah. Aku berkata kepadanya, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah. Tolonglah beritahu kepadaku suatu perbuatan, suatu amalan yang bila aku amalkan, Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau amalan yang paling Allah cintai yang dapat mengantarkan aku kepada surga. Kata si Ma'dan bin Abi Talhah kepada Thauban. Thauban ini pelayan Rasulullah. Si Thauban ini sakata, dia diam saja, tidak menjawab. Karena dia menjawab, tanya lagi. Aku meminta kepadamu begini-begini katanya. Ajari aku kalimat. Sampai 3 kali.
Kali yang ketiga, si Sauban berkata, aku juga pernah dulu meminta kepada Rasulullah hal yang engkau minta sekarang. Lalu jawab Rasulullah kepada aku, alaika bikasratis sujud lillah. Alaika bikasratis sujud lillah. Intinya, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Itunya memperbanyak salat sunat. Salat wajib tidak bisa diperbanyak. Perbanyaklah melakukan salat sunat, tapi bukan berarti membanyak-banyakkan salat sunat. Perbanyak melakukan salat sunat yang telah ada tuntunannya. Alaika bikasrati sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena sesungguhnya engkau tidaklah engkau melakukan satu sujud karena Allah, melainkan dengan satu sujud itu rafa'aka Allah bi darajah. Allah tinggikan derajatmu dan Allah hapuskan daripadamu satu kesalahan. Dengan salat sunat itu bisa mengantarkan engkau masuk surga, mengantarkan engkau berjumpa bersua dengan Rasulullah. Di samping itu Allah naikkan derajatmu, peringkatmu, dan Allah hapuskan kesalahanmu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nanti di surga sana ada orang yang diberi nikmat bisa bertemu, berjumpa, berteman, berdampingan dengan Rasulullah. Tentu ada pula nanti orang yang hanya sekedar memandang Rasulullah tapi tidak dapat bertemu. Tergantung peringkatnya. Ada hanya sekedar bertemu tapi tidak bisa bersama-sama. Tapi ada yang tidak bertemu, hanya melihat saja. Ya, tergantunglah peringkat amalnya. Salah satu amal itu tergantung dengan banyak sujudnya. Di bulan Ramadan yang mulia ini, sesuai dengan pertanyaan kemarin, ada tidak amalan khusus? Salat khusus tidak ada. Yang ada, perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunat yang sudah ada tuntunannya. Tapi jangan bikin-bikin ibadah. Ibadah tidak boleh dibikin-bikin. Ibadah itu sudah ada aturannya. Sudah ada tuntunannya. Allah utus Rasulullah salah satunya untuk mengajari itu. Perbanyaklah amal saleh, perbanyak ibadah, tapi jangan bikin-bikin caranya, bikin-bikin aturannya. Ilmuilah dulu. Seruan saya kepada siapa saja yang mendengarkan ini, beribadahlah dengan ilmu. Tujuan kita beribadah kan supaya Allah ridai, iya. Supaya Allah terima, iya. Supaya Allah beri balasan, iya. Nah, kalau itu tujuannya, laksanakanlah ibadah itu sesuai dengan keridhaan Allah, bukan kehendak hati kita, bukan kehendak kita saja. Beribadahlah sesuai dengan apa yang Allah ridai. Kalau Allah ridha, apa di mana letak Allah ridha? Allah suka kalau kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan aturannya. Ini kadang-kadang nih tepuk tidak berbalas namanya. Cinta tidak berbalas. Karena kita mada. Mada itu tangka. Tangka itu binga. Binga itu kari kepala. Kari kepala itu tidak mau kecian. Banyak cabang-cabangnya. Itu saja. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.